Sobat pecinta namun semua, senang sekali akhirnya aku bisa share video lagi ke teman-teman karena beberapa waktu ini tuh aku lumayan repot ya karena harus selain harus isolasi ketat, karena salah satu anggota keluarga aku ada yang kena COVID-19. So, selalu jaga kesehatan dan stay safe ya. Alright, video ini aku buat karena ada request dari salah satu teman kita yaitu dengan akun Kak Nanonanos ya. Jadi dia menanyakan bagaimana ya dengan kucing yang sariawan dan mengeluarkan air liur yang berlebihan. Tolong diulas dong. Oke, jadi video ini mudah-mudahan Kak Nanonanosnya nanti juga bisa nonton video ini dan juga siapa tahu ini juga berguna buat teman-teman lain yang mempunyai masalah yang sama. Oke, saksikan. Oke, kucing itu pada dasarnya memang bukan binatang yang selalu drooling atau banyak mengeluarkan saliva atau air liur atau kita juga sering sebutnya ileran gitu. Jadi kucing itu memang sebenarnya pada dasarnya nggak ileran ya. Tapi teman-teman jangan heran bahwa kucing pun bisa drooling gitu. Jadi di sini nanti kita pisahin dua ya. Kapan sih kucing itu drooling yang normal dan kapan kucing itu droolingnya udah indikasi bahwa itu nggak normal. Pernah nggak kalian dipijitin sama kucing kayak gini nih? Kayak pijit pelan-pelan. Oke, dipijitin pelan-pelan gini ya. Nah, itu sebenarnya kucing itu mengasosiasikan dirinya pada waktu dia teringat pada waktu mereka masih nyusu sama induknya. Waktu mereka nyusu, tangannya itu juga kayak gitu, kayak mijitin area di mana ada puting susu ibunya ya. Jadi biar air susunya bisa keluar, dia mijit-mijit kayak gitu. Oke, jadi ini perasaan ini di antara pada waktu mereka mijit-mijit kalian, kadang tuh kucing bisa ada yang drooling atau ngeces gitu, ngiler karena pada saat perasaan mereka sedang menyusui induknya atau perasaan dia mijitin itu sama kan, jadi dia tuh merasa rileks, kemudian nyaman dan secure gitu ya. Jadi contentment, perasaan yang seperti itu kadang memicu si kucing ini untuk drooling. Selain mijit-mijit, yang lain adalah ketika kucing itu deket makanan atau walaupun ini nggak sering terjadi, nggak kayak anjing misalnya. Anjing itu lebih sering drooling ya kalau deket makanan ya. Kalau kucing mungkin nggak, tapi somehow once in a while ada juga kucing yang misalnya deket makanan atau mencium makanannya dia bisa ngeces atau ngiler gitu. Pada waktu stres, nah kucing itu pada waktu stres itu juga bisa ngeces atau ngiler gitu. Contohnya, tapi memang setiap kucing itu punya penyebab stresnya beda-beda ya. Kayak misalnya ada juga yang kucing nggak mau, kayak rescue kucing itu kebiasaan mungkin beberapa nggak mau dimasukin rio kandang itu ya. Nah itu dia bisa ngeces, atau pada waktu mau dibawa ke dokter atau udah di meja dokter itu bisa juga yang mulai drooling kayak gitu karena merasa stres dan tertekan. Nah, situasi seperti itu membuat dia drooling. Ada satu lagi tuh pada waktu kalian misalnya kayak aku pernah kejadian yang ini nih ya. Ketika kita ngasih makan pil atau kapsul buat si kucing ya. Nah, kadang-kadang tuh kapsulnya ada yang lubang dikit atau bocor lah, dan pada waktu kita masukin ke mulutnya kucing itu bisa men-taste atau merasakan si obatnya ini gitu. Jadi rasa pahit itu bisa mendorong si kucing ini memproduksi saliva. Jadi tiba-tiba dia bisa kayak air liurnya banyak banget di mulut dan kadang-kadang ada busa-busanya juga gitu. Nah, kalau yang kayak gini ini perfectly normal, nggak apa-apa karena penyebabnya memang karena dia menjilat rasa obatnya itu pahit atau bagaimana sehingga dia otomatis secara naluri alamiah itu memproduksi saliva. Bila kucing teman-teman sekalian ngilernya bukan hanya sesaat tapi udah mulai ngiler yang berkelanjutan, drooling lebih sering drooling gitu ya. Nah, ini teman-teman harus mulai perhatikan karena pastinya ada sesuatu yang sedang terjadi pada kucing Anda atau bisa jadi malah sedang mengalami gejala suatu penyakit tertentu. Kucing itu juga bisa mengalami sakit gigi, sakit di bagian gusi dan di bagian mulut lainnya ya. Misalnya kayak peradangan gusi, kemudian giginya yang rusak atau membusuk. Bisa juga karena ada sariawan gitu, atau ada juga luka-luka infeksi di sekitar radang mulut sinilah, di lidahnya atau mungkin di langit-langit mulutnya dan lain sebagainya. Contoh simpelnya adalah sama kayak yang terjadi sama kucing saya nih, salah satu kucing rescue. Cerita dikit ya teman-teman tentang Juwita. Juwita itu adalah salah satu kucing yang aku rescue dari jalanan. Waktu di rescue umurnya itu sekitar 10 tahunan. Itu menurut dokter yang memperkirakan dengan melihat kondisi fisiknya dia ya. Dan kemudian sampai sekarang dia umurnya udah 12 tahun. Nah, karena mungkin dia hidup di jalanan dan gak ada yang mengurus dia dan gak ada yang ngurusin dia, lalu semua giginya tuh hampir nggak ada ya. Jadi tersisa tinggal 1 atau 2 di bagian bawah. Jadi dia basically ya kita bisa bilang ompong lah ya, dan dia tuh mudah banget radang gusi, jadi gusinya tuh sedikit ada merah-merah terus di sekitar bumnya situ ya. Nah, selain itu pada waktu itu juga nggak pernah mandi, udah pasti ya. Jadi
kucing itu kan sering jilatin bulunya dengan meng-grooming dirinya sendiri ya. Nah, pada waktu mereka menjilati, kalau nggak pernah mandi, nggak pernah dibersihin bulunya, maka itu semua yang menempel di bulu-bulu itu otomatis juga masuk ke dalam mulutnya si kucing ini gitu. Jadi si Juwita ini karena sering grooming dan nggak pernah dimandiin pada waktu itu, jadi di mulutnya ini terjadi radang. Jadi timbul radang dan di lidahnya, di pangkal lidahnya itu ada sariawannya. Sakingnya kayak gitu, kemudian infeksi, maka sampai ngiler dan berdarah ya. Waktu itu aku dibawa ke dokter, terpaksa karena aku juga kaget gitu. Waduh, sampai kayak begini. Nah, di dokter saya diresepkan udah pasti antibiotik karena ada peradangan dan ada infeksi. Dan selain itu, untuk sariawannya ini atau luka-luka yang ada di rongga-rongga mulutnya itu aku diresepin salep. Salepnya itu gel. Ini nih ya, mereknya yang ini ya teman-teman, aku diresepkan. Nah, ini aman untuk kita olesin di bagian yang luka-luka itu. Jadi kurang lebih sekitar 2 mingguan ya, dengan minum obat dan juga ini itu udah mulai pulih dan nggak berdarah, dan ketika kita raba itu udah nggak ada lagi sariawannya. Jadi kalau kucingnya teman-teman itu suatu saat ada yang ngiler ya, kok ngiler-ngiler terus, kemudian kok nafsu makan berkurang, nggak mau makan, mungkin bisa dicek di mulutnya karena bisa jadi kucingnya teman-teman ngalamin sariawan atau peradangan kayak si Juwitaku.